Halo, salam damai sobat-sobat. Kita berjumpa lagi pada program Sekedar Berbagi episode yang ke-18. Apa kabar? Luar biasa, fantastik, yes. Ayo kita kalahkan pandemi COVID-19 ini dengan terus berkarya. Hari ini saya akan berbagi tentang moderasi beragama dan pemahaman radikalisme, suatu tinjauan etis teologis Kristen sesuai dengan kepercayaan saya. Episode yang pertama, mengapa moderasi beragama dan pemahaman radikalisme ini sangat penting untuk kita diskusikan, kita bicarakan, kita cari cara-cara bagaimana kita bisa membangun moderasi beragama secara baik, secara benar bersama-sama. Dan mengapa ini penting? Karena kalau tidak kita kerjakan, budaya kekerasan akan terus-menerus menjadi kuat, bertumbuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan beragama kita. Kita lihat saja fenomena kekerasan yang terjadi di sekitar kita. Sangat menakutkan. Kekerasan yang bisa kita nilai sangat biadab dan tidak masuk di dalam hati nurani dan logika sehat manusia. Dari maling yang dibakar hidup-hidup, dari orang yang diduga maling sudah dihajar habis-habisan, dari peristiwa bom bunuh diri yang menghancurkan kehidupan sesama manusia. Perang saudara atas dasar membela kami, atas dasar membela kita. Mereka atau di luar kami, di luar kita bukan lagi kita anggap sesama kita. Atas dasar golongan, atas dasar suku, atas dasar aliran politik dan sebagainya. Dan kekerasan-kekerasan itu sungguh-sungguh di luar akal sehat manusia. Pertanyaan terpenting bagi kita adalah, bisakah gereja sebagai salah satu komponen bangsa dan negara ini menjadi penegak hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah kodrat dari Tuhan yang Maha Kuasa, dari Sang Pencipta diberikan kepada kita. Tetapi juga tidak take it for granted. Kita juga harus memperjuangkan supaya HAM itu nyata dalam kehidupan kita. Dan inilah yang disebutnya historical struggle. Ketika negara, ketika agama, ketika keluarga, ketika institusi-institusi, ketika peranatan-peranatan sosial justru tidak mampu mempromosikan hak asasi manusia, maka di sana harus ada historical struggle, perjuangan historis, proyek historis untuk mempromosikan hak-hak hidup fundamental manusia. Nah, sekarang apa fungsi dan bagaimana agama bisa menjadi sebuah sarana yang mendamaikan, yang membangun humanitas manusia yang berbeda secara kualitatif setiap periode hidup manusia. Dan bukan malah sebaliknya, agama menghancurkan harkat dan martabat manusia, menghancurkan peradaban manusia. Tetapi
Bagaimana agama memberikan inspirasi, memberikan imajinasi, memberikan solusi untuk meningkatkan pembangunan kualitas manusia yang berbeda secara kualitatif. Lihat saja, ketika sebuah organisasi yang dianggap radikal, bertentangan dengan toleransi dan sebagainya dilarang. Tapi spiritualitas kekerasan, spiritualitas radikalisme dan sebagainya itu tetap hidup dan bermetamorfosis di lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi dalam peranatan-peranatan sosial lainnya. Berarti yang harus kita garap adalah sebuah komitmen dalam hidup manusia. Lihat saja di kanan kiri kita, setiap hari kita diberi menu fenomena kekerasan yang berbasis pada politisasi agama, ideologisasi agama, dan sebagainya. Agama menjadi sebuah instrumen yang justru menghancurkan harkat dan martabat manusia. Dipakai instrumen justru untuk menghancurkan kehidupan manusia yang pada hakikatnya adalah bertentangan dari cita-cita mulia agama itu sendiri. Lihat negara-negara di Timur Tengah, Afghanistan, Irak, Suriah, Yaman, Lebanon, Tunisia, Libya, Sudan, Ethiopia. Bukan hanya ratusan ribu, tapi sudah puluhan juta anak-anak dipaksa perang, anak-anak dipaksa meninggalkan sekolahnya, anak-anak dipaksa dan dicabut dari hak-hak fundamental kehidupannya. Peristiwa yang sangat menyedihkan kemanusiaan kita. Inikah wajah agama kita? Dan manusia mudah melakukan agresi. Sumbangan dari seorang yang bernama Eric Fromm diingatkan bahwa kita memiliki agresivitas sebagai insting naluri manusia. Semua makhluk memiliki itu. Hewan memiliki, manusia memiliki. Dan itulah akar kekerasan pada diri manusia. Tapi ingat, ada dua macam agresivitas dalam diri makhluk itu, yaitu agresivitas yang konstruktif. Artinya kita membunuh ayam, kita membunuh sapi untuk makan kita. Singa, harimau, ular, memangsa, itu agresivitas untuk hidup, sebuah ekosistem berjalan. Tapi hati-hati, ada agresi yang destruktif, yang merusak, yang menghancurkan. Ketika ia membunuh bukan hanya untuk kehidupan fundamentalnya, tetapi untuk memenuhi naluri-naluri biadabnya. Bahkan untuk memenuhi dendam kusumatnya. Nah, dalam diri makhluk manusia itulah agresi dapat muncul dalam bentuk massal dan dalam bentuk nekrofilia, cinta kematian. Singa berebutan daerah, sang jantan berperang, ketika kalah dia meninggalkan. Tidak ada perang antar desa singa. Tetapi dalam makhluk manusia ada agresi massal. Itulah sebabnya ada perang
antar desa, perang antar suku, perang antar komunitas yang berbasis agama dan sebagainya. Dan manusia sudah tidak peduli lagi atas kehidupan dan harkat martabat sesamanya. Perang senjata kimia, fosfor putih telah menghancurkan kehidupan dan hak-hak fundamental anak-anak. Hilangnya suatu generasi akibat penghancuran harkat dan martabat manusia. Nah, di manakah peran kita, khususnya sebagai gereja dan juga agama? Bahkan ada sinyalemen peringatan indeks HAM di Indonesia yang tahun 2020 merosot tajam hanya 2,9 dari skala 1 sampai 7. Setara Institut memaparkan ini yang dinilai dari berbagai indikator dan subindikator hak-hak sipil dan politik atau hak sipol, hak fundamental manusia, ekonomi, sosial, dan budaya manusia, hak kesehatan, hak hidup, hak beragama, hak pendidikan, dan seterusnya. Dan juga dari Amnesty International kita dinilai jeblok. Realitas sosial bahwa Indonesia sudah dalam warning, peringatan akan disebut kategori negara gagal. Biasakah mendengar berita ini? Maka parameter kegagalan melindungi hak-hak hidup kelompok minoritas, konflik-konflik SARA, terorisme internasional, korupsi yang akut, hak-hak pendidikan anak dan sebagainya, menjadi kesatuan instrumen yang utuh untuk melihat sejauh manakah kita orang-orang yang bertuhan ini, orang-orang yang beragama ini mampu membangun kehidupan manusia dan peradaban manusia yang terus berbeda secara kualitatif. Negara seolah tidak hadir, bahkan membiarkan konflik-konflik sosial, konflik-konflik yang berbasis agama, ajaran, denominasi, pelanggaran-pelanggaran HAM atas kelompok-kelompok minoritas dan sebagainya. Lebih ironisnya lagi, kelompok-kelompok intelektual dan para cerdik cendekiawan sudah banyak yang malah terhisap di dalam gerak dan mengikuti organisasi-organisasi radikal. Maka 1 Oktober 2019, Kemenak menerbitkan buku Moderasi Beragama sebagai tanda komitmen negara untuk hadir di tengah-tengah realitas kehidupan bangsa Indonesia ini yang mulai membudayakan kekerasan psikologis, kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan budaya, dan sebagainya. Oleh sebab itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menerbitkan buku Moderasi Beragama ini dan diintrodusir mengingatkan kita, yuk sebagai salah satu komponen bangsa dan negara, kita bisa berpartisipasi dan menyumbang. Bukan hanya di Indonesia, bahkan ini juga menjadi sebuah komitmen komunitas internasional. PBB mendeklarasikan di tahun 2019 itu menjadi tahun internasional moderasi beragama, supaya semua bangsa-bangsa di muka bumi ini membangun sebuah komitmen bersama, mewujudkan bangsa dan negara yang berkeadilan, bangsa dan negara yang bermartabat,
berdaulat, yang tidak saling menaklukkan, yang merasa superior satu terhadap yang lain. 16 November 1995 dicanangkanlah oleh UNESCO, negara-negara di dalam organi UNESCO mendeklarasikan menjadi Hari Toleransi Internasional. Karena pada hari itu bangsa-bangsa dalam organisasi UNESCO mendeklarasikan prinsip toleransi harus kita pegang sebagai komunitas internasional. Mengakui hak asasi manusia universal dan kebebasan fundamental sesama kita, orang lain. Bagaimana hidup yang menghormati, menghargai hak-hak fundamental ini. Toleransi adalah sebuah sikap penghormatan, penghargaan, keberagaman budaya dunia. Dan dengan keberagaman itulah seseorang mengekspresikan dirinya menjadi manusia. Jadi ketika dia dihancurkan dalam budayanya untuk mengekspresikan dirinya, sama saja kita menghancurkan kehidupan kita sendiri, kehidupan manusia. Orang dilahirkan untuk tidak membenci. No one was born racist. Tidak ada seorang yang lahir langsung menjadi rasis, menjadi intoleran. Karena rasis maupun intoleran adalah sesuatu yang dipelajari, maka bisa kita cegah kalau dia dipelajari. Dengan cara memberikan sebuah edukasi, pendidikan, perjumpaan, pengalaman yang menghancurkan fobia rasisme dan sebagainya. Pendidikan yang benar, pendidikan yang membangun harkat dan manusia, pendidikan yang lebih berwajah manusiawi. Maka rasis atau intoleransi dapat kita kalahkan dengan sebuah komitmen edukatif bagi kehidupan manusia. Bahwa manusia diciptakan sesuai dengan fitrah Sang Pencipta, segambar dengan Sang Penciptanya. Maka sesungguhnya ia bukan seorang rasis, bukan seorang intoleran. Ia menjadi rasis, ia menjadi toleran, ia menjadi radikal karena sebuah ajaran, sebuah sistem kehidupan. Nah, bagaimana dengan negara kita, Indonesia, yang majemuk ini? Ada keberagaman budaya, ada keberagaman suku, ada keberagaman agama, ada keberagaman kepercayaan yang hidup, yang tumbuh. Ada keberagaman status sosial ekonomi, ada keberagaman bahasa dan sebagainya. Jika ini kita kelola dengan baik, jika ini kita kelola untuk tujuan-tujuan yang mulia, jika ini mampu kita kelola menjadi sebuah kekuatan bangsa dan negara kita, maka NKRI akan tetap utuh. Bangsa yang majemuk tetapi kuat bagaikan pelangi, berbeda tetapi satu, dan keindahan dari pelangi itu adalah karena kemajemukan warnanya. Ia akan menjadi bangsa yang kuat. Lihat, hutan yang heterogen akan jauh lebih bisa bertahan daripada hutan yang homogen, akan lebih mudah hancur. Begitulah kehidupan manusia. Maka kalau keberagaman, kemajemukan ini tidak bisa kita kelola dengan baik dan benar, maka ini akan menimbulkan kehancuran. Negara kita akan breakdown, NKRI
akan terancam, kemajemukan akan dimusnahkan. NKRI terancam, Pancasila terancam. Bagaimana kita dapat membangun kehidupan moderasi beragama yang baik? Maka isu-isu yang aktual saat ini harus kita sikapi secara serius. Kita ambil sebagai komitmen bersama semua agama-agama, semua orang yang memiliki Tuhan untuk menjaga kerukunan umat beragama. Supaya konflik-konflik tentang pendirian rumah ibadah, politisasi agama, potensi-potensi konflik sosial yang disebabkan isu SARA, ajaran-ajaran kebencian yang berbasis SARA, kemudian radikalisme, terorisme tidak akan menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, tidak akan menghancurkan Pancasila sebagai asas kita bernegara, berbangsa yang mengakui kemajemukan sebagai sebuah anugerah, bukan aib, bukan laknat. Baik saudara-saudara, mari kita bangun komitmen kita. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Salam damai, salam persahabatan, salam perjuangan. Kita bangun kemanusiaan manusia yang terus berbeda secara kualitatif.